Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini aku mau cerita pasal kenapa lampau Yahudi tidak terima Yesus. Bila mereka tidak terima Yesus, mereka pun tidak terima Muhammad. Macam mana jadi begitu? Begini tuan-tuan ceritanya. Nabi Ibrahim disuruh kurban anak dia, anak yang tunggal. Masa itu mana ada Ishak belum lahir. Jadi apa yang dibuat oleh Yahudi pelampau ini, kitab Nabi Musa itu mereka ubah, walhal asal dia tertulis Nabi Ibrahim mengkorbankan anak dia nama Ismail, sebab dari keturunan Ismail ini jadi menurun kepada orang Arab. Jadi mereka tidak suka itu. Jadi mereka ubah kepada Ishak. Sebab Ishak itu lah akan jadi turun pada Yakub. Yakub inilah keturunan Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau bukan Yakub ini anak kepada Ishak atau cucu, mana boleh jadi Yahudi. Itulah mereka terlalu terlalu bangga dengan keturunan Yahudi itu, sebab banyak nabi-nabi diturunkan daripada orang Yahudi. Banyak susun nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua diturunkan semua berasal dari keturunan Yahudi. Itu sebab mereka kata mereka orang pilihan, banyak nabi. Sebenarnya tidak begitu, karena mereka selalu berdegil melawan nabi, ingkar pada nabi, lalu Tuhan turunkan nabi lagi, ingkar lagi, turun nabi lagi. Itulah sebab Yesus berkata begitu, sebab orang Yahudi ini ingkar, dorang mengubah ajaran Musa. Itulah diturunkan Nabi Isa. Nabi Isa itu diturunkan karena memperelokkan ajaran Nabi Musa. Jadi diperelokkan artinya diperbetulkan. Satu dari pembetulan yang Yesus mau buat, itulah yang diubah kitab itu. Jadi
sebagai syarat ISIS untuk menerima Yahudi pelampau ini, mereka hendaklah tukar balik ubah balik kepada asal Taurat mereka itu. Jadi mereka tidak mau, enggan. Jadi Yesus pun berkata mereka ini bukan betul-betul beragama. Jadi Yahudi pelampau ini bukan betul-betul pikir untuk mengabdikan kepada Tuhan. Mereka bangga dengan keturunan mereka. Kebanggaan keturunan mereka itulah membuat mereka berdegil. Jadi sebab itulah mereka tidak terima Yesus. Kalau terima Yesus, mesti ubah balik apa yang mereka tukar dalam kitab Taurat mereka itu. Oleh sebab mereka berdegil mempertahankan juga Ishak sampai sekarang. Aku tengok dalam YouTube masih lagi mereka mimpikan yang Ishak itu yang dikorbankan oleh Ibrahim, tapi sebenarnya surat nyata Nabi yang besar, Nabi Muhammad, bukan keturunan Ishak, keturunan Ismail. Jadi sudah terbukti. Jadi yang mereka tunggu ini ada yang dipanggil Mesias, itu dalam bahasa Melayu aku tidak tahu, dalam bahasa Inggris itulah Mesias dorang tunggu. Jadi Yesus berkata bukan dia yang Mesias. Orang Yahudi pun tidak mau percaya Yesus bukan Mesias. Itu tidak apa, itu memang betul. Jadi Yesus berkata Mesias itu Muhammad, Nabi yang besar, ketua segala Nabi. Jadi pelampau Yahudi ini enggan juga menerima Muhammad itu sebagai Mesias. Orang Kristen ini pun enggan juga lah. Dia enggan. Orang Kristen ini menganggap orang Yesus itu jadi Mesias, tapi Yesus sendiri tidak cakap begitu. Dia kata Muhammad itu dia sebenarnya Mesias. Tapi dalam Islam pasal Mesias ini jarang diheboh-hebohkan, sebab sudah ketentuan Tuhan. Mesias ini adalah ketua Nabi, yang dimana masa hari kiamat nanti Tuhan hanya bercakap kepada Nabi yang besar, Nabi Muhammad lah, Nabi yang besar. Itu Mesias ini artinya wakil manusia. Berapa bilion manusia wakil manusia sekarang, masa manusia dahulu yang hidup akan dikumpul satu padang. Itu masa hari pembalasan. Belum lagi dihakimi, sudah berkumpul di satu padang mahsyar dalam keadaan berbogel. Semua manusia berbogel masa itu. Tidak ada yang pakai baju. Semua ketakutan. Masuk surga ke aku ini, masuk neraka ke aku ini. Orang Muslim pun takut, semua orang takut, nabi-nabi pun takut, sebab Tuhan lupakan apa yang baik kita buat di dunia, lupa. Jadi bila tidak ingat apa-apa, baguskah aku dulu masa aku hidup dunia, betulkah agama aku?
Begitulah, sedangkan Yesus lagi gemetar ketakutan masa kumpulan di padang mahsyar, terkumpul semua manusia-manusia yang pernah hidup berapa juta, berapa triliun itu ya, orang dulu sampai sekarang berkumpul. Jadi semua dengar percakapan Tuhan dengan Mesias ini. Tuhan hanya bercakap pada Mesias. Tuhan sama Mesias saja berdialog. Nabi Muhammad itulah Mesias. Mana lagi Nabi yang besar, Nabi yang berjaya, mana ada. Yesus akhir-akhir pengikut dia hanya 30 orang. Sebelum yang lain itu dibunuh. Nabi Musa pengikut dia yang betul mana ada lagi. Yang ada sekarang Yahudi itu bukan pengikut dia yang betul, yang semua melampau, yang tidak betul. Jadi yang ada masa sekarang pengikut yang besar Nabi Muhammad, orang Islam, mungkin bukan yang terbesar di dunia, tapi orang Islam sudah berbilion, itu pun sudah besar. Lagipun makin ramai ya orang masuk Islam, terutama di Eropa, di Jepun, di mana itu lagi, di Amerika Selatan, ramai yang masuk Islam. Dengar-dengar gereja pun ditukar jadi masjid. Jadi betul, satu hari sebelum hari kiamat orang Islam tidak ada, satu orang Muslim pun tidak ada. Bila sudah hampir hari kiamat, habis orang Islam, datang angin sejuk, yang mati orang Islam, yang hidup itu bukan lagi Islam, jadi tidak ada. Jadi satu hari juga orang Islam ini pun makin kurang. Jadi akhir-akhirnya, sedangkan ada hadis Nabi beritahu asal Islam itu asing, satu hari dia akan juga jadi asing. Jadi usahlah bergaduh pasal banyak orang masuk Islam, banyak orang masuk Kristen, lawan mana satu yang banyak, masuk Islam kah, masuk Kristen. Itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kalau Islam dia betul-betul yakin, buat suruhan. Kalau orang Islam tidak sembahyang, itu kuranglah. Tapi kalau dia masih percaya dengan Tuhan yang satu, Allah, dia masih ada iman. Tapi kalau kamu sembah lain daripada Allah, itu artinya kamu tidak percaya, tidak ada percaya sama sekali. Sedangkan orang Islam yang masih percaya Tuhan itu satu, tidak lain daripada Allah, akhirnya mereka akan masuk surga. Walaupun mereka buat macam-macam dosa, akhirnya mereka akan masuk surga. Itulah untungnya jadi orang Islam. Tapi kalau kamu
sembah lain daripada Allah itu menjadi kemurkaan Tuhan. Sebab sudah dalam neraka kamu ditanya, suruh panggil siapa yang kamu sembah, tolong kamu keluarkan kamu daripada neraka. Tidak ada. Tuhan itu hanya satu. Itu apa yang aku kata tadi ya. Aku pun kadang-kadang bercakap lupa apa asal aku cakap pasal orang Yahudi tidak terima Yesus. Sebenarnya Yesus pun tidak terima mereka dengan syarat mereka ubah balik. Jadi dengan sendirinya orang Yahudi ini tidak dapat terima Muhammad. Muhammad itu dari Ismail, orang masih tunggu daripada Ishak. Tunggu mana ada nabi lagi daripada Ishak, mana ada lagi. Sedangkan Nabi Muhammad, nabi terakhir, membawa kitab Quran yang tidak dapat diubah-ubah. Itulah nabi terakhir. Sebab itulah orang Yahudi tidak menerima Yesus, tidak menerima Muhammad. Jadi apa yang orang terima, kepercayaan mereka sendiri lah. Mana bisa masuk surga itu kalau tidak ikut Nabi? Ya betul, tidak ikut Nabi tidak bisa masuk surga. Jadi tentuan mereka orang Yahudi akan masuk neraka sebab mereka tolak Yesus. Maksud saya tolak Yesus itu betul-betul pengikut Yesus, bukan macam orang Kristen dikatakan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus, tertipu oleh Paulus. Itu nyata terang-terang ditipu. Dikatakan ikut Yesus tidak kawin, dia pikir tidak kawin, lalu tidak boleh padri kawin. Lama-lama Yesus pun kawin, tapi hukum padri tidak boleh kawin, tidak boleh kawin. Itu mereka nak tunjukkan mereka ikut Yesus tidak kawin. Betul, umur 29 Yesus belum kawin. Sudah Yesus 30 tahun dia pun kawin. Siapa tahan tidak kawin ya. Itu sajalah apa yang saya pasal ini ya, saya lupa. Dulu orang Yahudi ini masa Nabi Muhammad lahir dan menyebar agama Islam. Jadi ada bu perempuan Yahudi ini gembira dengar ada Nabi lahir pada zaman dia. Dia ini perempuan Yahudi. Jadi bapak dia ini pun seorang ketua Yahudi. Dia pun dengar-dengar cerita ada nabi baru. Dia dengar daripada ayah dia. Dia pun pikir ayah dia ini sambut nabi baru, gembira. Tapi dia terkejut, ayah dia ini dengan kawan-kawan mereka bersuarat, berunding macam mana mau bunuh nabi ya. Dia terkejut. Memanglah budak-budak yang remaja yang belum ada dipengaruh oleh
oleh dasar bangga pada keturunan. Budak ini tidak bangga dengan keturunan Nabi ini orang Arab, dia terima Nabi orang apa, misalnya Nabi orang Indonesia, dia terima. Kalau betul Nabi, ya jadi Nabi ini orang Arab, yang dari kitab pun adalah keturunan daripada Ismail, turun daripada Nabi Ibrahim yang dijanji Tuhan, yang keturunan Nabi Ibrahim akan melahirkan Nabi besar. Nabi besar, keturunan dari siapa? Keturunan daripada Ismail. Itu orang Yahudi tidak suka. Lalu kitab mereka maka ubah kitab pun apa jadi, mana boleh jadi, merugikan sendiri mereka rugi tidak dapat menerima Yesus, rugi tidak dapat menerima Muhammad. Jadi terpesonglah mereka oleh sebab sangat bangga dengan keturunan mereka Yahudi itu. Jadi itulah saya nak ceritakan sedikit kenapa Yahudi pelampau. Ada juga masa itu orang Yahudi tidak pelampau, mereka lari daripada tembok, mereka keluar untuk masuk Islam. Ada, jadi tidak banyak lah yang lari daripada tembok untuk masuk Islam. Mereka tahu ada Nabi, mereka percaya ini dia Nabi, lalu mereka pun mau ikut Nabi. Jadi tidak semua pelampau Yahudi ini hanya adalah. Jadi itulah ceritanya kenapa mereka tidak terima Yesus dan mereka tidak terima Muhammad, hanya merugikan mereka. Sebab bila mengambil agama bukan daripada pesuruh Tuhan, maka agama yang mereka anut itu tidak dikira, kosong, tidak ada pahala untuk masuk ke surga atau keselamatan. Mestilah ikut Nabi yang diturunkan Tuhan. Boleh ikut Yesus, boleh ikut Nabi Muhammad, itu tidak apa. Kalau kamu ikut Yesus, betul-betul ikhlas ikut Yesus, akhir-akhirnya kamu akan ikut Nabi Muhammad. Memanglah Yesus pun kata, lepas aku ada Nabi nama dia Muhammad, terang-terang ada tulis dalam Injil Barnabas itu ada nama Nabi Muhammad sampai 5 kali ada tulis itu. Jadi siapa yang ikhlas ikut Yesus, tentu dia akan ikut Muhammad. Tapi tidak perlulah lagi ikut Yesus, sebab pengikut Yesus yang betul-betul sudah tidak ada. Tapi pengikut Nabi Muhammad ramai, masjid ada, ramai. Kalau mau pergi tengok orang Islam ramai, pergilah ke Mekah, di situ ramai sekali. Dalam masjid itu sampai 3 juta. Kamu akan lihat manusia dalam satu masjid
3 juta sembahyang ikut satu imam. Kalau di Masjid Madinah itu 3 juta itu tidak terlalu sempit, tapi masa di Mekah dulu 3 juta itu sempit, tapi sekarang sudah diperluaskan tempat itu. 3 juta pun tidak lagi terasa sempit macam dulu, sebab orang naik haji ini makin ramai. Sekarang orang putih pun naik haji, orang Jepun, gitulah. Itulah saja omong-omong sedikit. Sekian, terima kasih.